Di tengah badai cedera yang menghantam timnas Indonesia, kabar menggembirakan akhirnya datang dari Belanda. Miliano Jonathans dilaporkan telah pulih dari cedera ACL yang sempat menghentikan langkahnya beberapa bulan lalu. Perkembangan ini menjadi angin segar bagi John Hartman, terutama setelah Marcelino Ferdinand harus menepi akibat cedera lutut. Miliano sebelumnya mengalami cedera serius saat membela klubnya FC Utrecht pada Maret lalu. Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi dan rehabilitasi panjang yang membuat namanya sempat menghilang dari lapangan. Kini situasinya berubah. Lewat unggahan di media sosial, pemain berusia 21 tahun itu terlihat sudah kembali berlatih menggunakan bola, bergerak bebas dan menjalani berbagai latihan tanpa kendala berarti. Perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai harapan. Kembalinya Miliano tentu membuka harapan baru bagi timnas Indonesia. Dengan kreativitas dan kemampuan menyerangnya, ia berpotensi menjadi tambahan amunisi penting di lini depan Garuda untuk agenda internasional berikutnya. Sementara itu, peluang Dean Zandenberg memperkuat timnas Indonesia kembali memanas. Penyerang berdarah Depok itu memberikan respon menarik ketika ditanya soal kemungkinan komunikasi dengan pelatih John Hartman. Sebelumnya, Hartman mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain keturunan yang berkarir di Belanda, dan nama Dean menjadi salah satu yang paling banyak disebut. Menariknya, Dean mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah dirinya termasuk dalam daftar tersebut. Ia menjelaskan bahwa seluruh urusan terkait timnas Indonesia selama ini lebih banyak ditangani oleh sang ayah, sehingga bukan tidak mungkin komunikasi memang sudah berjalan tanpa sepengetahuannya. Meski belum mendapat kepastian, Dean mengaku akan sangat senang jika memang dirinya menjadi salah satu pemain yang sedang dipantau Hartman. Antusiasmenya juga semakin terlihat karena ia sering membaca komentar para supporter Indonesia di media sosial yang berharap dirinya segera mengenakan seragam Garuda. Dukungan itu diakuinya memberi kesan mendalam dan semakin memperkuat harapannya untuk suatu hari bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar terbaru juga datang dari Marcelino Ferdinand yang kini memasuki fase penting dalam proses pemulihannya. Gelandang timnas Indonesia itu telah menuntaskan operasi lutut di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol, setelah mengalami cedera saat pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF 2026. Cedera tersebut membuat Marcelino harus melewatkan seluruh sisa turnamen bersama Garuda. Kini, pemain Oxford United itu mulai fokus menjalani rehabilitasi dengan dukungan penuh dari PSSI. Marcelino mengaku bersyukur karena seluruh proses operasi hingga penanganan medis berjalan lancar, berkat bantuan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta jajaran federasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa selama masa sulit yang dijalaninya. Bagi Marcelino, operasi ini bukan akhir perjalanan, melainkan langkah awal untuk kembali ke lapangan. Dengan proses pemulihan yang kini sudah dimulai, harapan melihat salah satu gelandang andalan timnas Indonesia kembali memperkuat Garuda pada agenda internasional mendatang pun semakin terbuka. Kabar baik datang dari Belanda. Bek timnas Indonesia Maes Hilgers akhirnya kembali bergabung dalam sesi latihan FC Twente setelah sempat menjalani periode panjang yang membuat masa depannya di klub penuh tanda tanya. Kepulangannya langsung disambut positif pelatih John van den Brom yang mengaku proses tersebut sebenarnya sudah dipersiapkan lewat komunikasi intens antara pihak klub dan sang pemain. Van den Brom menjelaskan bahwa jajaran manajemen terus berdiskusi dengan Hilgers hingga akhirnya tercapai kesepakatan untuk kembali berlatih bersama tim. Setelah itu, bek 25 tahun tersebut juga menjalani pemeriksaan medis sebelum kembali masuk ke dalam program latihan. Menariknya, sang pelatih memastikan tidak ada persoalan antara Hilgers dengan rekan setim maupun staf kepelatihan. Menurutnya, masalah sebelumnya murni terjadi antara pemain dan klub, dan kini semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Kehadiran Hilgers pun diyakini bisa menambah kekuatan FC Twente, sekaligus menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi agenda internasional dalam beberapa bulan ke depan. Di Italia, kabar menggembirakan juga datang dari Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Bek 25 tahun itu akhirnya kembali mengikuti sesi latihan Sassuolo setelah sebelumnya harus menepi akibat cedera pada bagian tumit. Comeback ini menjadi sinyal penting bagi klub yang tengah memasuki tahap akhir persiapan menuju Serie A 2026-2027. Idzes kembali bergabung di bawah arahan pelatih baru, Alberto Aquilani, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tetap masuk dalam proyek besar Sassuolo usai promosi ke kasta tertinggi Liga Italia.
Bahkan sebelumnya, ia juga sudah dibawa ke pemusatan latihan tim di Ronzone, menunjukkan bahwa klub tetap menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Aquilani sendiri masih mencari komposisi terbaik untuk musim baru, sehingga kehadiran Idzes menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Pengalaman bermain di Serie A membuat bek timnas Indonesia itu punya modal besar untuk kembali menjadi andalan Nero Verdi. Jika proses pemulihannya berjalan mulus, comeback ini bukan hanya menjadi kabar baik bagi Sassuolo, tetapi juga bagi timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan supporter Garuda. Bek Brighton itu mengakui memiliki garis keturunan Indonesia, sekaligus mengungkapkan betapa besarnya perhatian yang terus ia terima dari para pendukung timnas Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN Belanda, Struijk mengaku cukup terkejut melihat antusiasme yang muncul di media sosialnya. Menurutnya, banjir komentar dari supporter Indonesia menjadi bukti bahwa sepak bola di tanah air memiliki basis penggemar yang luar biasa besar. Di balik perhatian tersebut, peluang Struijk memperkuat timnas Indonesia masih tetap terbuka. Bek 26 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya memang memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia karena kakek dan neneknya berasal dari Hindia Belanda sebelum menetap di Belgia. Dengan latar belakang tersebut, namanya terus masuk dalam pembicaraan setiap kali isu pemain diaspora menguat. Secara regulasi FIFA, peluang untuk memperkuat timnas Indonesia masih memungkinkan apabila seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Itulah sebabnya nama Pascal Struijk hingga kini masih menjadi salah satu nama yang terus dinantikan perkembangannya oleh publik sepak bola Indonesia.